Halo guys, welcome back. Kali ini gua Kifly yang akan memberi penjelasan tentang yang namanya cavalry build. Nah, buat kalian yang biasanya nih pecinta lubu, tapi nanti bakal gua kasih opsi di mana F2P gimana buat yang namanya bikin cavalry, atau mungkin low spender. Kayak gua nih low spender karena VIP masih 10. Terus middle spender atau bahkan top spender. Nah, kita mulai dari yang namanya kita build yang namanya lubu. Nah, untuk gua lubu, gua sendiri gua pakai ini. Lubu, Guan Yu, Attila. Nah, biasanya orang-orang bikin lubu biasanya pakai yang namanya skill ada serbuan ekstrim atau kalau bahasa Inggrisnya pursuit. Cuma gue pakainya adalah terkaman harimau. Kenapa? Karena di saat kita menggunakan terkaman harimau, di sini dia akan meningkatkan yang namanya rate serangan critical hero sebesar 15%. Tapi diingat lagi, di atas adalah ketika melakukan serangan normal, dia akan menambahkan yang namanya match damage di 320 dan meningkatkan rate critical. Jadi ketika melakukan serangan normal memberikan damage. Jadi ketika skill ini keluar yang dipacu dengan yang namanya serangan normal terlebih dahulu. Nah, kenapa gue pakai yang ini? Karena si lubu ini disupport sama Attila. Jadi lubu ini akan mengeluarkan yang namanya serangan normalnya sering. Sesering mungkin serangan normal yang keluar bakal yang namanya sesering mungkin itu juga, atau sering banget yang namanya skill dari si terkaman dari si harimau ini keluar. Banyak tuh perdebatan di YouTube, mungkin banyak yang udah searching dan sebagainya menggunakan yang namanya skill satu ini, serbuan ekstrim. Tapi gua nggak menggunakan. Kenapa mereka pada pakai ini? Karena biasanya itu dibikin 5 star itu damage-nya adalah di 430. Cuma kenapa gua pakai yang namanya tadi adalah terkaman harimau? Karena gua mau combine yang namanya, karena meningkatkan rate serangan critical hero sebesar 15%, gua mau combine sama yang namanya kita punya cincin. Nah, cincinnya si posisi dari si lubu ini gua pakainya adalah menggunakan penjaga cahaya. Penjaga cahaya ini juga sama, walaupun udah disupport Attila dengan skill yang double damage-nya itu, double bukan double damage, double attack, tapi gue masih menggunakan penjaga cahaya. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya aktivasi skill serangan sekunder dan damage serangan normal. Gue cari yang namanya damage serangan normal karena gue pakai yang namanya skill yang tadi gue bilang adalah terkaman harimau, meningkatkan rate serangan kritikal. Jadi gue berharap ketika si lubu ini ngeluarin yang namanya serangan normal, dia akan bisa menggunakan atau mengeluarkan kritikalnya karena disupport dari Attila. Jadi damage-nya akan keluar kritikal walaupun cuma serangan normal. Nah, di sini gue pakai match. Cuma dari si Guan Yu ini gue akan ganti. Awalnya sekarang kita menggunakan yang namanya epic karena untuk build yang namanya gold atau emas dari si cincin ini, cincin yang emas yang tadi, ini sangat sulit kecuali punya yang namanya bahan buat upgrade-nya banyak. Bisa digunakan atau bisa didapatkan dari yang namanya tempa. Nah, tempanya nanti saya kasih tahu. Nah, kalau tadi saya bilang bahwa awalnya adalah menggunakan epic karena epic ini lebih mudah untuk upgrade dan menggunakan atau meningkatkan yang namanya match komandannya 51 kalau di level 20 dan mengurangi, tapi ada minusnya. Minusnya adalah mengurangi armor. Kalau gue nggak saranin. Kenapa gue nggak saranin ini? Karena si Guan Yu ini mempunyai armor yang sangat tipis, 104. Ketika dipakein cincin, dia akan berkurang dari 20 tadi. Karena ketika mau memakai cincin beruang ini, dia akan berkurang sekitar 20. Ya, armor hero-nya akan berkurang 20. Jadi nggak gua rekomendasiin yang mau build lubu menggunakan cincin beruang. Tapi kalau mau mencari yang namanya damage karena dia meningkatkan si lubunya, match-nya si lubu, itu sangat rekomend.
Tapi kalau yang namanya mau survive, terus si Lubunya ini masih tetap bisa bertahan, karena kalau Guan Yu-nya armornya jadi kurangi, dia akan sangat sulit ketika ketemu, contoh Lubu ketemu Lubu tapi satunya menggunakan skill ini, skill penembus armor. Jadi si Lubunya udah kecil ketemu Lubu, biasanya Lubu versus Lubu nih, ketemunya kecil ditambah dengan si Lubu line up musuh kita menggunakan Guan Yu juga menggunakan penembus armor. Jadi dari si cincin ini tidak rekomendasiin. Oke. Ini buat yang namanya line up dari si Lubunya. Nah, yang ketiga kita pakai namanya Attila. Nah, buat yang Guan Yu dulu, gua pakainya adalah penembus armor dan pengamatan jeli. Jelas, karena tadi gua pakai yang namanya dari si ini meningkatkan red dengan critical hero. Jadi gua mau support si Lubu, damage-nya itu lebih sakit lagi dengan menggunakan yang namanya penembus armor. Kenapa? Karena pada pasukan musuh mengurangi 50 armor semua hero ya. Semua hero musuh kita itu berkurang 50 armor. Otomatis armor itu kan pertahanan dari si mage. Jadi ketika nanti si Lubu ini ngeluarin skill, ditambah kebetulan pas punyanya si Guan Yu keluar yang namanya penembus armor, yang ini penembus armor, damage si Lubu bakal tambah sakit lagi. Ditambah lagi gua pakai yang namanya pengamatan jeli. Nah, pengamatan jeli ini juga minus armor selain meningkatkan rate serangan kritikal. Nah, armornya ini dia akan menumpuk 3 lapis. Jadi setiap dia keluar dia mengurangi armor semua hero musuh ya. 15. Kalau kali 3 itu sekitar 45. 45 dikali 3 hero di satu line up. Jadi bener-bener si Lubu ini disupport banget sama si Guan Yu. Oke. Nah, si Attila mungkin banyak yang pasti kebanyakan sih pakai ini sih. Di Attilanya pakainya adalah nyanyian prajurit sama pengamatan jeli. Oke. Nah, buat di si Lubu ini gua pakai line up ini. Tapi nextnya si Guan Yu ini yang tadi gue bilang nggak rekomen, ini akan gue ganti yang namanya pakai cincin di penguasa timur. Karena gue pakai yang namanya tadi adalah dari skill Lubunya, gue menggunakan yang namanya meningkatkan rate serangan kritikal. Kenapa gue saranin pakai yang namanya itu dengan cincin dari si Guan Yu-nya ya, dari si Guan Yu-nya itu menggunakan ini penguasa timur. Dia akan menaikkan damage komandan pasti, mengurangi damage skill aktif, peluang aktivasinya di 100% karena dia pasif. Nah, ini yang akan saya gunakan, tetapi meningkatkan damage di sini, tetapi meningkatkan damage serangan normal 19%. 19% kalau gua combine dengan kita punya yang namanya tadi ada ring cincin, damage serangan normal ditambah. Ini support banget buat yang namanya Lubu dengan menggunakan cincin tadi. Gua nggak rekomen ini, nggak rekomen dengan cincin beruang. Atau beberapa orang sih ada beberapa yang menggunakan cincin, atau mungkin kebanyakan ya buat nge-support dari skill sekunder si Lubu. Nah, kebanyakan orang menggunakan yang namanya cincin serigala karena mau nge-push dari damage si Lubu. Kenapa gue bilang gitu? Karena posisinya dari si skill ini dia akan menaikkan. Jadi setiap 9 kali serangan normal itu dia akan menaikkan, contoh di level awalnya di sekitar 5,5% dari bonus match-nya dan mengurangi. Nah, gua yang kurang suka adalah efek dari si cincin ini adalah mengurangi armor hero-nya. Jadi walaupun selama 3 detik, tapi ini akan membuat si Guan Yu itu akan lebih sakit diserang gitu. Kayak kurang pertahanannya karena armornya sendiri aja udah minus. Itu di level 1.
Kalau dibikin di level contoh 20, armor hero pasukannya sebesar 17,22. Jadi gue kurang rekomen kalau mau yang namanya Lubu ini bakal survive. Karena apa? Karena posisi dari si Guan Yu nya ini bener-bener udah ringkih gitu buat yang namanya armornya kecil banget kalau buat si Guan Yu nya. Oke. Nah, buat balik ke Attila, gue tetap pakai yang namanya nyanyian prajurit karena meningkatkan. Kembali lagi ya, ini match satu hero selanjutnya. Gue kasih yang terakhir, gue berharap bahwa yang lanjutannya adalah si Lubu. Jadi si Lubu ini tetap lagi disupport lagi menggunakan red kerangka kritikalnya naik, terus matchnya juga naik. Matchnya si Lubu akan naik sekitar 112 dari bonus matchnya. Gede. Cuma ada cumanya. Red kerangka kita meningkat segini di 18%, tapi selama cuma 3 detik doang. Terus sama gue pakai yang namanya pengamatan jeli. Bener. Jadi kalau posisinya tadi ada pengamatan jeli, musuh kita akan minus armor, bisa ditumpuk menjadi 3 lapis. Jadi ditambah lagi dengan punyanya si Lubu, si Guan Yu tadi. Jadi serangan kritikal dari si Lubu ini nggak cuma dari damage dari skillnya, tapi serangan normalnya dia pun bisa terjadi yang namanya kritikal. Nah, ketika kritikal ditambah lagi tadi ada persenan dari cincin dan sebagainya, damage si Lubu ini benar-benar gacor. Itu. Ini buat si Lubu. Nah, gimana nih Bang kalau posisinya gua sulit mendapatkan yang namanya buat hero-hero tadi, contoh kayak Attila gue nggak dapat dan sebagainya. Nah, gue saranin karena ini udah masuk ke hero season selanjutnya, kalian bisa yang namanya masuk di Battle Pass ekspedisi heroik yang nggak dapat Attila ya. Ini dijual seminggu sekali nyelesain misi harian, kalian bisa ambil Attila di sini. Bagi mereka yang ternyata di season 1 gue nggak sempet nih Bang ngambil Attila, jadi kalian bisa, atau mau upgrade Attila gue cuma B1 nih Bang. Oke, kalian bisa menggunakan atau membeli di bagian ekspedisi heroik di sini untuk melengkapi hero dari si Attila. Oke, next. Oke Bang, tapi gue sukanya tuh bukan match nih, gue mau build yang namanya strategi dari si cavalry gue punya. Oke. Buat di cavalry, gue saranin, memang ini agak sulit karena kalian harus mendapatkan hero ini dari MGE. Cuma gue bakal kasih opsi kalau seumpama nggak punya hero-hero yang dari MGE gitu. Oke, Hannibal dulu, Ahsoka, Justinus. Nah, biasanya 3 line up ini biasanya Ahsoka sama Justinus gue tuker. Kenapa? Kalau posisi di Ahsokanya di sini, ini tipikal dia pingin mendapatkan damage dari si Ahsokanya lebih cepat gitu, penyerangan. Tapi kalau survive, ketahanan, Justinus di sini. Justinus di nomor 2. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena posisi hero ini kan sangat berpengaruh. Ketika si Hannibal ini udah ngeluarin, giliran si Ahsoka. Nah, gue berharap ketika si Hannibal ini mengeluarkan yang namanya skill, dia akan, nih, liatin pertahanan terfokusnya adalah saat hero pasukan Anda memicu skill serangan sekunder, memulihkan power pasukan dan mengurangi damage yang diterima. Jadi kalau gue bilang tadi Justinus di nomor 2, gue harap si Hannibal ini langsung ngeluarin sekunder skillnya. Jadi si Justinus ini langsung giliran turnnya dia akan memicu si Hannibal ini terpicu, dia akan memulihkan power sama mengurangi damage-nya nggak kecil, gede, 15% dari bonus strategi. Jadi gue saranin tergantung dari kalian, lu mau build yang namanya Hannibal survive atau Hannibal dengan full damage. Kenapa gue bilang full damage? Ketika turnnya Ahsoka di sini, gua pasang yang namanya posisi, karena ini dia pasif, dia akan lewat. Dia akan menggunakan yang namanya seruan kemenangan skill gua. Kenapa?
Karena ketika skill posisi dari seruan kemenangannya turnnya kedua ini punya Ahsoka keluar, dia akan meningkatkan amarah. Tujuannya apa? Biar skill yang namanya punya Hannibal ini akan cepat. Jadi dia butuhnya adalah 200. Cuma dia nggak akan ada yang namanya seperti hero-hero komandan lainnya gitu. Jadi dia dari 0 nih, dari 0 sampai 200. Biasanya ada 100 sampai di 200 tuh. Ada range-nya sekitar 100. Tapi kalau ini posisinya dia lebih ke yang namanya dari 0 gitu. Kita harus build yang namanya amarahnya atau rage-nya dulu gitu. Nah, gimana nih Bang? Biasanya Hannibal itu ada yang build yang namanya mage, ada yang build strategi. Nah, gua saranin posisinya kalau gua itu strategi. Kenapa gua bilang strategi? Hannibal ini biasanya ketemunya karena cavalry biasanya di counter sama si yang namanya Richard. Nah, Richard ini dia defense-nya lemah di strategi. Oke. Nah, kenapa gue bilang kayak gitu? Kita lihat dari si bonus strateginya. Kalau kalian mau build strategi, berarti kalian pakai yang namanya serangan penghancur. Karena serangan penghancur ini posisinya kalau dia di up gitu, damage dari strateginya itu bisa 265, tapi dia mengurangi match komandannya musuh. Jadi kita punya si Hannibal dengan mengurangi match dari komandan musuh ditambah serangan strategi. Apalagi ketemunya Richard defense dari si tombak ini dia lemah banget. Kalau ketemu sama strategi itu bisa saling di counter lah. Walaupun memang kita mungkin kalah karena itu counternya kita, tapi setidaknya ada perlawanan gitu. Oke. Nah, dari sini untuk build yang namanya strategi gue pakai biasanya serangan penghancur. Tapi ada juga yang pakai serbuan taktis. Dia akan menggunakan yang namanya double gitu. Ada damage strateginya, ada damage match-nya, sama kayak skillnya dia. Tapi kalau gue lebih suka yang namanya serangan penghancur. Nah, gimana mah kalau semuanya gue sukanya match? Biasanya kalau match itu gue pakai yang namanya agresi ganas. Jadi kalau agresi ganas ini posisinya adalah dia damage dari si match. Nah, tapi kalau agresi ganas tapi nggak didapetin dari serangan penghancur, itu dari Hannibal itu nggak akan yang namanya ngambil matchnya banyak gitu. Kenapa gue bilang gitu? Karena skill dari si Hannibal ini posisinya dia kalau udah B5, bintangnya udah 5, udah lengkap, itu dia akan meningkatkan match, armor, dan strategi hero nilai jumlah atribut komandan target yang telah dikurangi. Jadi contoh, kalau gue pakai yang skill keduanya, kalau udah B5, itu dia akan mengambil yang namanya strategi dan posisi di sini mengurangi armornya. Jadi dia akan mengambil posisi dari strategi dan armor dan strategi di sini. Nah, ketika gua ambil posisi strategi dan armor, otomatis si Hannibal ini dari strateginya akan naik nih 100 poin, nggak kecil. Jadi ketika lu pakai yang namanya serangan dari strategi, damage si Hannibal ini lebih sakit daripada si mage gitu. Oke, dari si Ahsoka jelas gua taruh di depan ini posisi dari yang namanya seruan kemenangan, karena gue mau nge-push si Hannibal biar cepat ngeluarin ulti rage-nya. Nah, dari si Yusianus gue pakai yang namanya taktik perang, jelas buat heal, dan yang terakhir adalah berkat pemulihan. Bang, gimana nih kalau gue nggak pakai Ahsoka? Oke, biasanya kalau nggak pakai Ahsoka, gue saranin biasanya pakai yang namanya ada Cleopatra. Oh, Cleopatra gue lagi nambang kayaknya. Jadi bisa pakai yang namanya Cleopatra. Mungkin nanti di next video akan gue jelasin dengan free to play. Ini lebih ke hero yang udah gue susun atau gue punya gitu. Jadi sekali lagi, kalau posisinya ingin build lubu, gue harap kalian mastiin dulu nih, skill yang lu pakai sangat berpengaruh. Jadi kalau lu mau bikin yang namanya Guan Yu, ya berarti lu mau tipikal apa nih, nge-support dari si lubu. Mau full damage skillnya yang bener-bener sakit,
atau mau dapetin dari serangan normalnya nih dengan disupport minus armor dari si musuh ini, karena pertahanannya lemah untuk yang namanya damage match-nya. Jadi ya biasanya plus minus tergantung dari musuhnya kita. Oke, segitu penjelasan gua. Kalau ada mau tanya-tanya bisa nanti via dari si YouTube, komen, like, dan subscribe jangan lupa. Thank you guys. See you next untuk penjelasan selanjutnya. See you. Matiin.